Berarti kelas SMP ya, sama-sama dari SMP gitu. Sama SMP. Soalnya di SMP itu biasanya ketika kita mulai proses pencarian diri gitu, gitu. pengen pengakuan dan lain-lain. Iya. Sampai akhirnya kita di satu band sekarang. Satu band, alhamdulillah ya Mas ya. Alhamdulillah. Nah, Mas, Alhamdulillah bukan vokalisnya kan. jarang banget soalnya maksudnya saat itu saya masih belum di Burger Kill Mas. Maksudnya ketika Mas Agung tuh masuk di Burger Kill tuh kan emang kayak punya suasana yang benar-benar jadi white gitu, lebih mewah gitu, karena emang saat itu tuh zaman-zaman hardcore dan itu mah emang anti banget, benar-benar skill gitu, anti skill ya. Ketika Mas Agung masuk tuh ya emang benar-benar jadi warna itu lebih banyak gitu. Nah di situ tuh kayak mulai banyak band-bandan yang bermuncul ya, kita semua lain riva ya kudu ayo jaguna. Nah mulai dari situ malah ngelihat ya si Burger Kill ketika Mas Agung masuk ya, jadi banyak emang band-band yang progresif segala macam. Yang biasanya juga hardcore punk yang emang nggak ada skillsnya. Iya sih. Tapi alhamdulillah ya kan band juga pada saat itu betul. Terima lah gitu. Betul. Dan memang senang eksplorasi kan. Eksplorasi. Ya kerasa lah ya rasanya. Awal gue jadi DJ itu sebenarnya nggak nge-DJ duluan sih. Mulainya itu dari nge-produce. Kayak dulu gue sebenarnya di band metal pas kayak SMP, cuman kayak band-bandan aja gitu. Pas itu teman-teman gue kayak bilang kayaknya kita nggak mungkin terkenal gara-gara kita orang Asia, ngomongnya gitu. Jadi gue kayak oke, gue sih visionnya beda. Jadi gue berhenti dari band itu, gue berhenti. Dan dulu itu ada kayak band metal namanya Asking Alexandria, Attack yang kayak ya metalcore zaman itulah, ada elektroniknya aneh gitu. Jadi gue dengerin elektroniknya, terus gue mau bikin part itu aja. Dari situ gue tahu di YouTube dulu ada kayak festival namanya Masters of Hardcore. Sebenarnya itu kayak Anger Fist, all those people. Cuman gue nggak tahu namanya mereka, jadi gue bilangnya Masters of Hardcore aja. Dari situ gue bikin hardcore, and then nge-DJ-nya itu way later, kayak pas gue umur 17 tahun, 18 tahun ya. Kalau di YouTube biasanya kalau sebenarnya kan kita bikin BKTV gitu, malah kita nggak bikin vlog ya Mas ya. Kita emang fokus kalau misalkan ya kita emang tour gitu kan, bawa dokumentasi, ya emang mendingan dikemas lebih baik gitu kan. Jadi nyusun gitu kan si ceritanya tuh gitu. Nggak nge-vlog gitu ya. Nge-vlog tapi gitu. ya Pilihan kita gitu. mikirin konten-konten. Betul. Kalau bikin konten YouTube atau Instagram, gue di YouTube itu sebenarnya gue cuma upload streaming gue dari Twitch, sama lagu-lagu yang gue bikin, sama live sets, festival, dan lain-lain. Kalau di Instagram gue kan lumayan aneh. Inspirasinya itu ya sebenarnya otak gue rusak sih. Jadi kayak ide-ide yang aneh gue kayak bikin aja, dan gue paling nggak peduli dengan kata-kata orang, jadi kayak whatever, I just make it. Jadi kayak bukan fans ya gitu, nggak sih, lebih fans aja. Iya, betul. Jadi teman gitu ternyata ya, karena banyak ini gitu ya, karakter dan profesi dan segala macam. Jadi ingat dulu sempat ke mana gitu ya sama keluarga, ke luar kota padahal gitu. Lagi di hotel gitu, lagi breakfast. Itu udah pada ngumpul gitu kan, terus ya ini kayaknya mau minta foto gitu. Bener. Jadi ini jaganya pelayan itu pada datang, Kang foto Kang, ada bertujuan foto yang tarik telat. Bang, saya belum foto Bang. Kebetulannya pakai baju The Beatles. Kayak gitu. Saya belum terakhir gitu kata. Foto. Makasih ya Bang Fikir. Kapan The Beatles main lagi? The Beatles main. Iya benar. Benar. Ntar saya telepon lu John Lennon. Itu. Jadi kemarin lagi bener. Kalau fans, gue nggak suka manggil mereka fans, gara-gara gue nggak ngerasa terkenal. Jadi gue kayak treat them kayak orang biasa aja. Kalau mengatasi haters sih, gue filosofinya itu nggak mungkin ada orang yang ngebenci gue lebih dari gue benci gue sendiri. Emo shit. Ya. Ya sebenarnya kalau saya pribadi sih,
ya pada dasarnya emang seneng main musik gitu, seneng main musik, seneng main gitar. Jadi nggak yang mengotak-ngotakan nih. Bener. Kalau misalnya mau collab harus dengan musisi dari yang satu genre gitu, atau yang satu apa ya, satu kesukaan musik gitu ya sih. Jadi kalau misalnya ada collab sama ternyata ini dunia musik sangat jauh pisan gitu ya, itu malah lebih seneng. Ya sama sih Mas, maksudnya karena terus di anak-anak bermuzik itu emang lebih open minded ya, maksudnya dengerin kita apa aja gitu. Nah, itu sih. Malah jadi kita dengerin di ranah yang lain tuh, genre lain misalkan. Itu jadi kayak ini ya, kayak suplemen baru lah. Ini ada vitamin ini ternyata di musik ini, di musik itu ada nutrisi ini gitu. Itu yang kita serap ya. Inspirasi bikin collab yang ini sih awal-awalnya experience yang tiba-tiba kontak gue. Kan sebelumnya tuh gue udah pernah kerja bareng sama band-band metal, Revenge the Fate. Gue udah pernah bikin remix buat mereka, sama composing kayak electronic, orchestra stuff di lagu baru mereka. Inspirasi buat collab yang ini sih kayak ya just make it as hard as possible. Kalau biasanya bikin collab sama orang lain, gue paling suka collabnya itu sama temen. Gue nggak peduli orang seterkenal apa, whatever, fuck famous people. Ya gitu sih. Dan biasanya nggak tau, just do random shit. Yang pasti mah ya kalau sekarang sih pasti kita lebih sama-sama mikirnya yang pasti bisa ngasih barudak ya. Gitu. Iya kan? Saya juga mau jawab itu tadi. Ya udah begitu. Ya hiburan gitu kan. Ya gitulah. Soalnya ya kita juga bisa ngeliat sendiri ya, maksudnya di kita juga. Ini mah sudut pandang gue emang. Jadi ya walaupun si barudak teh berangasan gitu barangnya. Pemajikan sama alhamdulillah barageun. Sarapan itu nah bangkongnya bukan lagi pemain band. Ditinggal sebulan ya kan? gitu kan. Susah lah, harus sabar pisan punya suami pegawai band teh. Ya. Penghasilan nggak tetap gitu, apalagi situasi kayak gini. Ya, itu butuh kesabaran ya. Kuat sekali gitu. Jadi tipikalnya yang sabar itu aja. Kalau ceweknya number one harus humor, funny. Number two, sebenarnya nggak ada sih. Gara-gara gue cuma cinta sama cewek anime. Kalau proyekan ya sebelum itu kan emang dulu ada ini ya, maksudnya ada energi yang nggak kepake lah selain berpikir kan ya. Jadi dimanfaatkan gitu, kayak saya bikin produk Mas, bikin produk kacamata dari kayu gitu kan, misalnya apa pingin coba ngebangun lah gitu kan, maksudnya itu pun kalau ketika kita punya produk terus bisa jalan sama produk kita, bisa present ke teman-teman kita ketika di gigs atau di event. Iya ada beberapa yang dikerjain juga gitu. Itu sih awalnya mah ngisi kekosongan pas lagi nge-band kan ya. Terus sebenarnya kalau ada juga sih beberapa teman yang memang mana tuh capek itu ngurusnya gitu ya. Ya itu sih memang capek pasti lah gitu. Apalagi ya kita mikirin apa kayak konsepnya dan lain-lain ya, kayak misalnya di clothing ya si Helfro harus kayak gimana gitu. Terus ada skala musik kayak AGC Music School. Mulai karir gue itu pas gue pindah ke US untuk kuliah. Jadi awal-awalnya itu gue kayak jadi flyer boy. Flyer boy itu yang kayak poster-poster gue taruhin di mobil orang kayak jam 2 pagi gitu, gue ke downtown Seattle, masukin flyer ke mobil orang kayak come to this rave whatever, and then promoternya akhirnya kayak oh lu bikin lagu, ya udah mau nge-DJ gak, ya udah gue gitu deh. Habis itu pas balik ke Indo produce buat Rich Brian, and then I worked together with Nikki before she was Nikki, and tiba-tiba ketemu Yellow Claw, and then I don't know, I'm surprised I got signed to Barong Family because pertama kali gue ketemu Yellow Claw, gue kayak ke gym, one of the Yellow Claw people, I'm like, whoa, you look like Rehab.
And then they signed me anyway, so fuck it, whatever. Side job gue kerja, sebenarnya gue A&R-nya Berong Family, sama gue punya label sendiri, sama incorporation sama Reza Arab, namanya Plus. Jadi gue ada kerjaan itu 2. Other than that, gue jual anak kecil ke gangster. Begini dong perdarin. No, yeah, but that's it. Yeah, that's my. Fire away. Apa sih ya? Ini apa ya? Titanium. Oh ini mah. Far away. Aduh apa ya ini tahu? Oh ini. Tiesto. Nggak, David Guetta, Titanium. I need you right now. Yeah, I need you right now. I need you, Obi Mesa. Oh, don't let me down tuh. Karena itu paling lupa. I don't know, man. I don't listen to mainstream music. Taki-taki. Oh ini mah ini band ini Afrika kayaknya mah. Taki-taki rubah. Whatever. Huh? Oh, DJ Snake, Taki-Taki. Don't need reason, don't need. Yeah. Highway to Hell. No. Don't need reason, don't need rhyme. Party time. What the hell? Oh, Highway to Hell, AC/DC. Dreams. Oh, Fauzi Fauzan. Dreams. Nice. Sleep with one eye open. Good. Exit light. Oh, Metallica, Enter Sandman. Ini Bon Jovi. Bon Jovi always. Hai. Satu-satu mas. I can't sing a love song like the way I meant to be. No. Wait, whoa. No, I don't know.